Janji-Mu yang memulihkan setiap kami. Janji-Mu yang meneguhkan setiap kami. Janji-Mu yang menguatkan setiap kami. Janji-Mu yang membuat kami tetap berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan, kami akan tetap bertahan karena Engkau Yesus Tuhan yang menopang hidup kami. Sampai kapanpun Tuhan, kami mau tetap bertahan Tuhan dalam menghadapi setiap tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kami tidak akan pernah tergoyah
siapkan hatimu untuk kau boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. kami Tuhan, menyerang anak-anak-Mu Tuhan, juga menyerang dunia ini. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pandemi kami percaya Tuhan tidak akan meluas lagi, berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap orang percaya berkata amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.
Tuhan. Saya mau kesaksian bagikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Mau saya awali di mana awalnya saya mengikuti komsel di tempatnya Victor. Di dalam saya mengikuti komsel tempatnya Victor, di situ saya kesaksian bahwa saya membeli kios. Kenapa saya membeli kios? Karena kios itu harganya di bawah rata-rata. Masalahnya saya tidak punya uang. Di situ saya kesaksian, tapi saya bilang sama Pak Andi bahwa saya tidak punya uang. Setelah itu terjadi dan kios itu saya beli dengan catatan saya pinjam uang ke tempat kakak saya. Hingga akhirnya kios itu terbeli dan sudah atas nama anak saya. Semuanya Tuhan tuntun dengan percepatan dan Tuhan sangat luar biasa. Terus yang kedua, kesaksian dari saya yang kedua, di mana setelah ada virus COVID-19 ini, kegiatan gereja divakumkan semua. Nah, di situ saya tetap belajar untuk taat, di mana setelah saya mendapatkan kios pasar itu, Tuhan begitu luar biasanya dalam kehidupan saya, di mana di saat saya belajar taat sama Tuhan, taat sama pimpinan. Saya masih ingat sekitar jam 2-an Pak Handi ngebel saya, dan di situ Pak Handi katakan, waktu kamu ikut komsel tempatnya Victor, kamu katakan bahwa kamu tidak punya uang. Di sini gereja ada uang, pas ada uang, kamu membutuhkan berapa? Pak Andi bilang seperti itu, dan waktu itu saya jawab saya sudah mendapatkan dari saudara saya, dan di situ Pak Andi mengatakan ya sudah. Nah, saya mau bagikan di saat kita taat sama Tuhan, taat sama pimpinan, otomatis Tuhan tidak akan tega, pimpinan juga tidak akan tega. Kita tahu kita berada di saat kita berada di dalam pekerjaan manapun, kalau kita taat sama pimpinan, pimpinan akan senang. Nah, begitu pula di saat kita berada di dalam wadah suatu gereja manapun, kalau kita taat sama pimpinan, pimpinan itu juga ngerti apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, disitulah saya merasa bersyukur di saat saya menekuni, di mana dulu awalnya saya pindah-pindah di gereja. Setelah saya bertekun di gereja ini, ternyata Tuhan luar biasa dalam mengubah kehidupan saya. Kesaksian saya yang kedua, setelah kios pasar itu terbeli, dan di situ campur tangan Tuhan, campur tangan Pak Handi dalam pembentukan saya. Di situ saya mulai semakin intip dengan Tuhan, di mana waktu mulai berjalan puasa, sebelum puasa itu terjadi, saya sudah nyetok makanan untuk lebaran, dan makanan lebaran itu sudah saya stok hampir 1 truk lebih itu masuk dalam rumah saya. Nah, di situ teman-teman saya di pasar tidak ada satupun yang mau mengambil karena kondisi virus COVID-19. Mereka semua pada ketakutan, tidak mau. Nah, tapi saya cuma berpikir gini, nah aku ranjiko makanan ini, aku ngar padol opo, wong aku ran duit, engko modale ya ora ono, iki ngepasi ono sing istilah iki ada yang ngutangi seperti tahun-tahun berikutnya. Dan saya berpikir, aku percaya, aku nak njiko oke iki mesti daganganku yo laku banyak dan aku mendapat keuntungan yang banyak karena aku pengen nyarutang kios yang saya beli tadi, di mana aku pinjam sama kakak saya. Nah, setelah berjalan dagangan penuh, perekonomian di pasar tetap saya jalankan. Di situ saya punya keinginan, kerinduan, wah kiosku pasar tak buka meneh yang satunya, hingga akhirnya saya buka kios 2 dengan tujuan nak kios loro otomatis kan dagangan tidak dibagi. Nah, di situ saya jalankan. Nah, setelah kios yang satunya dibuka, di situ saya katakan saya masih tetap taat, belajar taat pada Tuhan, juga taat sama pimpinan, di mana setiap dari gereja menganjurkan ini ada ibadah online, para PKS atau yang pelayan Tuhan datang ke rumah Tuhan ikut andil bagian seperti itu. Di situ saya belajar untuk ikut taat. Nah,
saya selalu datang. Di dalam saya ada ibadah online. Salah satunya saya mendengar firman Tuhan dari Pak Andi, di mana Petrus tebarkan jalamu, di mana itu saya responi dan saya ambil. Aku harus membagikan stok-stok makanan yang sudah saya sediakan untuk saya bagikan ke teman-teman saya pasar. Nah, masalahnya teman-teman pasar yang saya bagikan sebagian pada bilang, aku rawani, aku tidak mau, dia bilang gitu, karena kondisi virus COVID yang sedang terjadi ini, mereka semua pada tidak mau. Tapi saya tetap dengan cara Tuhan yang luar biasa, saya tetap paksa. Wis lah, gelem lah, rakit wong sithik-sithik lah. Ya wis, nanti gampang, dia bilang gitu. Tapi sebagian mereka pada tidak mau semua, bahkan teman-teman saya pada ngejek saya, wani-wani men kowe njupuk makanan wong dalam kondisi seperti itu. Ini kok, dia bilang seperti itu. Tetap saya jalankan di situ waktu puasa sudah berjalan. Di situ awal-awalnya saya juga melakukan puasa seperti saudara-saudara sepupu kita. Dia melakukan puasa, saya melakukan puasa waktu dia buka puasa, waktu dia sahur saya ikut. Nah wes, aku tak melu lah, aku tak melu istilah gitu. Bukan karena aku melu tapi aku ambil kebaikannya, istilah itu. Ya wes, aku tak melu puasa karena waktu bangun rumah pun saya mengawali dengan puasa dan Tuhan begitu luar biasanya. Akhirnya saya pun juga ikut. Aku kebetulan ini saudara-saudaraku juga puasa, saya melakukan puasa dari awal itu hingga akhirnya semuanya berjalan dengan baik. Nah, masalahnya sekarang yang terjadi, kios yang satunya setelah saya buka berjalan sekitar 10 harian, saya mengalami kerugian. Pertama, jualan mendapatkan keuntungan, kotor itu 70.000, padahal saya membayar tenaga itu sekitar 40-an ribu, otomatis saya rugi. Tapi tetap saya jalankan karena kadung dibuka kepiye meneh, hingga sampai berjalan sekitar 10 harian itu saya mengalami kerugian terus. Nah, terus akhirnya orang yang nunggu dagangan saya itu bilang, Mbak, kalau gini terus kamu bayari aku terus kan tambah rugi, kasihan kamu, Mbak, dia bilang gitu. Sudah ya, lebih baiknya ditutup saja daripada tidak laku, dia bilang gitu. Terus yang terakhir saya bilang, kamu dapat uang berapa hari ini? Saya bilang gini, saya cuma mendapat 40.000, Mbak. Ya sudahlah, 40.000 kamu bawa aja, kamu pakai, saya bilang gitu. Ya sudah. Secara logika saya dari awal dalam buka kios itu saya mengalami omset penurunan, kerugian hampir 500.000 itu jelas aku rugi. Nah, padahal uang tapi stok makanan aku hutang. Nah, aku dari awalnya sudah mengalami kerugian. Nah, di situ saya percaya semakin saya ada masalah, semakin mendekat sama Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ojo ngantek kios pasar ini nanti di pasar Suranegara di lockdown juga. Karena apa? Nah, iki engko di lockdown, engko ditutup pasarnya, aku kepiye, dagangan wis kebak semene. Tolonglah Tuhan, dan saya berdoa, tolong Tuhan jangan ada satu orang pun teman-teman saya di pasar Suranegara yang kena COVID-19. Kalau ada yang kena, otomatis pasar itu akan ditutup. Nah, di situ saya berdoa sama Tuhan. Ternyata Tuhan luar biasa. Di saat saya tetap menjalankan perintah Tuhan, juga perintah pimpinan, saya tetap jalankan. Di situ di saat saya ada masalah, tetap saya ada hati damai. Tetap istilah Tuhan tetap aku percaya, saya bilang gitu. Nah, hingga pada akhirnya kios pasar itu yang satunya mengalami kerugian saya tutup, saya menekuni yang kios yang satu. Di saat saya menekuni kios yang satu itu, ternyata Tuhan luar biasa. Dari awal sampai pertengahan, hampir 10 hari sebelum lebaran, sekitar 10 hari sebelum lebaran itu sudah mulai pembeli, sudah mulai ada. Nah, di situ mulai seminggu setelah hari mau lebaran itu ternyata luar biasa. Nah, teman-teman saya yang tadinya tak suruh titip dagangan makanan, mereka semua pada tidak mau. Begitu melihat saya mulai dagangan saya laris, mereka pada
pada bilang, aku mau di TV, aku tak ambil ya, dia bilang seperti itu. Nah, ada sebagian mereka yang mengambil ning wis kadung istilah iki, wis kadung waktunya tinggal mepet, karena di situ aku sudah mulai rame, dan dalam jangka hampir 1 minggu itu benar-benar saya kewalahan, dan puji Tuhannya di situ ternyata anak saya pulang, jadi bisa membantu saya. Kepulangan anak saya pun saya bersyukur itu karena Tuhan yang menuntunnya, diberi kemudahan semuanya. Nah, hingga sampai di rumah pun diantar sampai rumah. Nah, itulah karena kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Di saat saya belajar taat sama Tuhan, taat sama pimpinan, ternyata di saat ada masalah Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan saya. Nah, hingga akhirnya dalam jangka sekitar 1 minggu itu perekonomian saya langsung naik, langsung omset saya sing ora tak pikirke ternyata begitu luar biasanya, diberi Tuhan kemudahan. Bakul itu nak ngambil teratur sekali, jadi saya bisa menguasai keadaan. Bersama anak saya aku bisa menguasai makanan-makanan yang dari kios bawah yang saya tutup diangkut ke atas anak saya dan terus dibungkusi, jadi sangat memudahkan saya untuk mengatur itu semua. Pada ngambil 50 bungkus, 60 bungkus dengan percepatan sekali, hingga tanpa saya sadari stok makanan itu hampir semuanya habis sebelum lebaran. Seperti doa saya, Tuhan sebelum lebaran ini harus habis semua. Nah, ternyata benar-benar Tuhan luar biasa, dan saya berdoa sama Tuhan, dimana Tuhan aku sebelum lebaran aku percaya dan aku beriman, dagangan saya habis semua, Engkau sediakan untuk perpuluhan, Engkau sediakan untuk persembahan kasih, itu permintaan saya, itu sama Tuhan seperti itu. Hingga pada akhirnya benar-benar terjadi. Sebelum lebaran tiba, dagangan saya hampir semua sudah habis, saya sudah bisa nyarutang makanan yang hampir 1 truk lebih. Itu tadi sudah saya bisa buat nyarutang. Bahkan punya kakak saya yang kios yang saya beli itu pun sudah disediakan Tuhan, sudah saya bisa bayar. Terus perpuluhan saya pun tidak mau tunda, langsung bisa saya bayar. Nah, disitulah terus persembahan kasih, meskipun hanya seberapa saya paketi buat saudara-saudara kita yang membutuhkan, sudah saya kasihkan. Nah, disitulah Tuhan tata semuanya, hingga pada akhirnya teman-teman saya, mereka yang mencibir, semua yang menghina saya, pada bilang, wah dan ternyata pasar Kelurahan Medaran makanan lebarannya engkau kuasai ya, ternyata benar-benar kamu yang mendapatkan keuntungan. Banyak teman-teman saya yang berkata, Idian ya Mbak, dagangan lebarannya hanya engkau yang jualan hingga kamu laris banget ya, dia bilang gitu. Nah, semua karena campur tangan Tuhan, dan saya bersyukur di mana saya tidak pernah berhenti untuk senantiasa mengucap syukur di hadapan Tuhan, untuk belajar taat, untuk belajar mengikuti aturan-aturan Bapak Gembala Sidang di sini yang disampaikan. Di situ saya jalankan, ternyata Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya, yang tak terpikirkan pun ternyata Tuhan sudah sediakan. Setelah semuanya utang saya kias pasar selesai, ternyata Tuhan itu luar biasa, masih memberikan saya bonus, di mana saya tidak tak pikirkan uang waktu tak hitung, loh kok ini ijek ono turahan, dan turahan itu ternyata bisa saya pakai untuk membangun rumah buat internet saya yang di atas, di mana saya pembangunan rumah kurangnya cuma ternit saja, tapi ternyata ternit itu sudah disediakan Tuhan. Waktu kemarin anak saya mau berangkat ke laut, saya bilang, dia pun terkejut, loh gue masih ada keuntungan kok. Puji Tuhan, itu kalau tak hitung-hitung uangnya gue masih ada laba, bisa untuk pakai untuk ternit yang di atas. Saya bilang gitu. Nah, inilah bonus yang dari Tuhan, yang sing aku ora mikirke ternit sing tak pikirke aku nyarutang kios yang aku beli. Tapi ternyata Tuhan berikan saya bonus, saya bisa untuk melanjutkan pembangunan buat ternit yang belum ada di atas. Nah, saya bersyukur inilah berkat Tuhan yang diberikan pada saya begitu luar biasanya. Saya mau bagikan, yuk kita semuanya
belajar untuk taat, di mana saya mengucap syukur yang dulunya saya tidak punya apa-apa, yang dulunya saya seorang pembantu, yang dulunya saya tidak punya saudara. Di sini melalui gereja ini saya sudah banyak sekali dibentuk Tuhan. Tuhan membentuk kehidupan saya begitu luar biasanya, hingga apa yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan sudah sediakan. Kios yang dulu satunya sudah saya jual, dengan saya beli berapa tahun yang lalu dengan harga 3,5 juta, terjual 35 juta, dan untuk bangun rumah sekarang sudah diganti Tuhan dan harganya di bawah rata-rata. Disitulah Tuhan sangat luar biasa dalam membentuk saya. Campur tangan Tuhan begitu luar biasanya. Saya hanya bisa sampaikan dengan kesaksian saya ini, sekiranya bisa menguatkan bagi saudara-saudara seiman, bagi mereka yang mendengarkan. Biarkanlah kesaksian saya ini membawa dampak untuk peliharaan kerajaan surga. Semua bukan untuk kesombongan, tapi karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya, biar saya semakin tinggi dan semakin dibentuk Tuhan. Marilah kita semua belajar bersama-sama untuk semakin penting dengan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Apa yang kalau kita sudah komitmen, aku di gereja A, di gereja B, lakukan bagian kita dengan baik. Kita belajar taat, setia, hingga nanti kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Itu kunci yang saya dapatkan di dalam saya menjalani wabah virus Corona 19 ini. Kok bisa yang dunia mengatakan, orang lain, saudara-saudara saya maupun teman-teman saya semua berkata perekonomian mereka merosot semua, tapi Tuhan begitu luar biasanya, justru melalui masalah ini perekonomian saya diangkat Tuhan. Saya nanti bisa bangun, tinggal nunggu waktunya. Setelah anak saya pulang, semua sudah disediakan Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan, biar semuanya untuk peliharaan kerajaan surga. Terima kasih atas kesaksian saya. Bila ada suatu kesalahan, saya minta maaf. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, khususnya yang ada di rumah-rumah. Shalom. Hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus yang terjadi 2000 tahun yang lalu di hari Pentakosta. Dan karena hari ini adalah kita memperingati hari yang paling penting setelah kematian, setelah kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita juga akan akhiri dengan perjamuan kudus. Karena itu Bapak Ibu bisa mempersiapkan di rumah masing-masing roti, anggur, atau teh manis dipersiapkan terlebih dahulu. Kami beri waktu. Tema hari ini pencurahan Roh Kudus adalah dominasi Roh Kudus. Ini yang kita perlukan. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Kita perlu baptisan Roh Kudus sampai terjadi yang namanya dominasi Roh Kudus. Artinya izinkan Roh Kudus mendominasi, menguasai hidup kita. Hati dan pikiran kita, roh, jiwa, tubuh kita. Sadari bahwa ketika Roh Kudus mendominasi hidup kita, maka hidup kita tidak akan sama. Bahkan Roh Kudus membawa kita kepada kemuliaan yang satu, kepada kemuliaan yang jauh lebih besar lagi. Amin. Kita sering mengatakan sebelum pandemi aja kita sudah hancur, apalagi kalau pandemi omset kita turun, bagian ekonominya lemah, salah, gagal. Tapi saya mengatakan bahwa melalui pencurahan Roh Kudus ini, Tuhan akan ubahkan yang gagal menjadi berhasil, yang belum pernah kita alami akan kita alami nanti. Jadi inilah yang puncak peringatan yang kita akan ajarkan hari ini, yaitu tentang dominasi atau dampak dominasi Roh Kudus di dalam hidup kita.
Kita baca firman Tuhan Kisah Rasul pasal 2 mulai ayat yang pertama. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita lanjutkan pasal ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kamu perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan ini itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Kita tunduk kepala terlebih dahulu, kita berdoa. Tuhan, saatnya hamba menyampaikan saat kami memperingati pencurahan Roh Kudus yang terjadi 2000 tahun yang lalu di hari Pentakosta. Kami percaya ini bukan kebetulan, rencanamu yang terbaik, rencanamu yang terindah. Engkau yang memberi kekuatan kepada kami melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan, membawa kami dari kemuliaan yang satu pada kemuliaan yang jauh lebih besar lagi, sehingga pandemi tidak membuat kami surut, tidak membuat kami undur daripada-Mu, Tuhan, tapi membuat kami semakin percaya, terlebih kami semakin setia, kesetiaan kami sampai di garis akhir. Berkati ruangan ini, Tuhan, terlebih ruangan hati kami. Berkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan, dan kami percaya melalui Roh Kudus-Mu, Kau memberi kekuatan kepada setiap kami. Bukan hanya kami mengalami kepenuhan Roh Kudus, kami juga mengalami baptisan Roh Kudus yang dari Engkau, Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap orang percaya berkata, amin, amin, amin. Jadi dimulai sejak Roh Kudus dicurahkan dalam diri orang percaya, semua berubah semenjak Roh Kudus mendominasi hidup jemaat mula-mula. Demikian juga kita akan didominasi oleh Roh Kudus. Dia berkuasa penuh atas setiap aspek hidup kita. Suatu hari mungkin nanti yang akan bersaksi sendiri, beliau di kelompok sel sebelum pandemi, jadi kelompok sel terakhir. Dia bersaksi di kelompok sel seseorang jemaat. Dia berkata gini, saya sedang transaksi untuk beli kios, sebuah kios. Orang-orang pasti berkata, apalagi kalau yang sudah mendengar ada pandemi di waktu itu di Wuhan, belum sampai luar negeri segala, mau pandemi gini kok malah beli kios. Tapi berbeda kalau dia mendominasi hidup kita.
Justru saya katakan saat itu, beli cepat, jangan setelah Lebaran, karena dia bersaksi setelah Lebaran kios itu mau dibayar. Tapi saya berbeda. Saya berkata beli bahkan sebelum kios itu, sebelum Lebaran. Kamu harus mulai cepat-cepat. Dia berkata, tapi saya nggak punya uang, uangnya kurang. Sampai saya berkata, nggak apa-apa, nanti saya yang nutup. Kalau saya punya uang sehari itu saya belum punya uang. Kira-kira 2 minggu kemudian saya punya uang. Pagi-pagi saya WA dia secara pribadi. Ya, saya japri dia. Saya katakan, ibu uangnya udah punya belum? Saya sudah punya uang. Dia jawabnya, nggak usah pak, saya udah pinjam dari saudara saya. Ya sudah, kalau udah pinjam, bagi saya udah berarti udah beres. Tapi untuk saya sendiri, kenapa? Karena saya katakan ini dibeli cepat-cepat, kalau enggak jadi, gagal. Ya, tapi akhirnya kios itu terbeli dengan harga yang sangat murah. Bahkan di Lebaran ini dia mengalami keuntungan berlipat. Dari mana saya tahu? Dari persekutuannya. Semua orang persekutuan turun, dia yang naik. Kebetulankah? Tidak. Inilah kalau Roh Kudus sudah mendominasi hidup kita akan berubah, perkataan kita berubah, pikiran kita berubah, hati kita berubah, karakter kita bahkan juga berubah. Mari kita andalkan Roh Kudus sampai mengalami Roh Kudus mendominasi hidup kita, sampai semua berubah. Sama dengan jemaat mula-mula, Kristen yang sudah nyaris habis itu akhirnya justru mengalami revival yang tidak terbendung bahkan sampai hari ini. Itu semua karena Roh Kudus yang dicurahkan. Karena itu andalkan Roh Kudus, jangan dengan kekuatan sendiri. Kita gagal hari-hari ini, apalagi nggak ada kekuatan yang kita banggakan, hanya dengan kekuatan Roh Kudus. Hanya dengan pertolongannya kita bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga karena Roh Kudus, bukan karena gagah kuat kita lagi. Jadi sama dengan kita hari ini yang dialami oleh murid-murid Yesus dalam gereja mula-mula. Setiap orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus akan mengalami kehidupan Yesus menjadi realita dalam hidup kita. Ingat bahwa Roh Kudus adalah Roh Yesus unlimited, tanpa batas. Dulu kita cari Yesus gak bisa, hanya orang-orang tertentu saja. Tapi sekarang kesempatan dimanapun, kapanpun kita bisa mengundang Dia. Roh Kudus masuk dalam hidup kita, pimpin hidup kita, ambil alih hidup kita. Dia akan membuat satu perubahan yang besar dalam hidup ini. Dan ada 3 tahap mencapai dominasi Roh Kudus. Kita mungkin berkata, lalu apa makna pencurahan Roh Kudus? Ada 3 tahap. Tahap yang pertama, Roh Kudus harus masuk dalam hati kita, masuk dalam hati kita. Jadi Roh Kudus mau supaya sebelum Dia masuk, kita mengundang Dia. Kita membuka hati masuk dalam hidup kita. Karena kita membuka hati, maka yang masuk dalam hati kita bukan Yesus secara jasmani, tapi Roh Kudus. Inilah Roh Kudus yang akan masuk dalam hidup kita. Itulah Roh Yesus yang tanpa batas. Dia tadinya ada bersama kita, sekarang Dia tinggal di dalam kita. Dia tidak lagi di luar kita, tapi Dia ada di dalam kita. Itu sebabnya namanya disebut Immanuel, Allah beserta kita. Sebab Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan senantiasa menyertai kita. Dia tahu enggak bahwa pandemi juga menyerang orang-orang Kristen? Tahu Dia. Tapi inilah, maukah kita setia sampai garis akhir? Gara-gara pandemi kadang-kadang kita karakternya bisa berubah. Yang dulunya kita halus, ketahuan aslinya kita. Oh, ketahuan seperti itu. Tapi kalau kita mengenal Roh Kudus, Dia menguasai hati, pikiran kita, karakter kita. Yang ada hanya sifat-sifat ilahi dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 2 ayat 20a, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus atau Roh Kudus yang hidup di dalam aku. Jadi dalam tubuh ini bukan kita yang hidup,
bukan lagi kita, tapi sekarang kita bersama Roh Kudus. Ini awal pengalaman yang luar biasa, sampai kita mengalami dominasi Roh Kudus dalam hidup kita, sampai Dia menguasai hidup kita. Hidup kita sangat tergantung dengan Roh Kudus. Setelah Roh Kudus masuk dalam hidup kita karena kita undang. Yang kedua adalah kita mengalami baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah hidup kita ditenggelamkan dan dipenuhi dengan Roh Kudus sampai berlimpah-limpah. Kita tidak bisa mengendalikan hidup kita, Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Kalau baptisan air sangat penting sebagai tanda dan metode hidup kita yang baru bersama Yesus, maka baptisan Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa kepada kita supaya kehidupan Yesus itu bisa nyata, realita, dimanifestasikan dalam hidup kita. Itu baptisan Roh Kudus. Jadi penting sekali setiap orang Kristen mengalami baptisan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh. Kenapa? Dalam 1 Korintus 14 ayat 14a, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Setelah kita mengalami baptisan Roh Kudus, barulah kita mengalami kepenuhan Roh Kudus tanpa batas. Yohanes 3 ayat 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi kita sudah belajar bahwa bahasa roh adalah tanda awal kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus harus semakin dominan dalam hidup kita, tapi kita harus semakin kecil, jangan sampai kita dominasi oleh roh yang lainnya. Yohanes 3 berkata, ia harus makin besar, ayat 30, tetapi aku harus semakin kecil. Artinya Roh Kudus harus mendominasi hidup kita, sampai mendominasi hidup kita. Maka itu jangan sampai kita didominasi oleh hal yang lain. Mintalah Roh Kudus untuk mengambil alih hidup kita dan mendominasi hidup kita, sehingga kuasa Allah yang tanpa batas itu boleh dilimpahkan atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami belajar Tuhan makna dari dampak pencurahan Roh Kudus Tuhan, supaya kita didominasi, supaya hidup kita dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Sebab tanpa dominasi dari Roh Kudus, kita hidup akan sia-sia. Kita kembali kepada sifat lama kita lagi, kelihatan sifat asli kita lagi. Tuhan, kami mau hidup kami bukan milik kami, tapi kami semakin kecil. Roh Kuduslah yang semakin besar dalam hidup ini. Tuhan, kami tahu ada perubahan drastis, perubahan yang tanpa batas terjadi dalam hidup ini. Ketika itu Roh Kudus ambil alih hidup ini, Engkau adalah Roh Yesus yang unlimited tanpa batas. Kuasailah hidup kami. Semakin hari kami semakin lemah. Tuhan, kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami harus mengandalkan Roh Kudus. Kami harus didominasi oleh Roh Kudus. Biarlah mengalami baptisan Roh Kudus. Kami mengalami kepada Roh terus menerus. Tuhan, kami bahkan mengalami baptisan Roh Kudus Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, supaya terjadi perubahan, supaya karakter kami, hidup kami, semuanya dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkaulah harta
Kudus dalam hidup ini Tuhan. Kami mengandalkan supaya kami didominasi oleh Roh Kudus sendiri benar-benar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, kita persiapkan roti. Kalau ada ayatnya kita akan baca yang ada ayatnya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Kita angkat roti. Bapak Ibu di rumah juga yang sudah mendapatkan roti, keluarga masing-masing. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita angkat saat ini melambangkan dan mengingatkan kita bahwa sungguh-sungguh Tuhan Yesus sudah serahkan dirinya demi untuk keselamatan saudara dan saya. Apakah saudara percaya? Amin. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan anggur yang melambangkan darahnya, minuman yang melambangkan darahnya. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan ini berisi anggur atau minuman yang melambangkan darahnya, darah Yesus yang sudah ditumpahkan untuk kita semuanya. Dengan darahnya dia sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Apakah saudara percaya? Amin. Mari kita minum bersama dengan iman. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mati bagi kami. Engkau sudah dibangkitkan naik ke surga. Glories. Roh Kudus turun atas kami. Roh Kudus mendominasi hidup masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
dihiasi oleh Roh Kudus, hidupnya mengandalkan Roh Kudus sungguh-sungguh dalam hidup mereka, terjadi perubahan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dalam ekonomi Tuhan akan limpahkan dalam hidup mereka. Tuhan akan buat mereka lebih tangguh lagi Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi dalam hidup mereka. Kemuliaan Tuhan yang satu diikuti dengan kemuliaan Tuhan yang lain lebih besar lagi di dalam nama Tuhan terjadi dalam hidup anak